Tis'ah wa tis'ain, 99% nanti diberikan ketika kita sudah masuk surga. Mudah-mudahan kita masuk surga bersama-sama. Sementara yang 1% itu menurut Nabi diberikan ketika kita di 3 alam. 1 alam rahim, 2 alam dunia, dan ketiga adalah alam mahsyar atau alam barzah. Mahsyar nanti itu baru penentuan dari nikmat yang Allah berikan tadi, apakah nanti kita utuh semuanya 100% atau kita hanya 1% saja ketika kita di alam rahim, dunia, dan alam barzah. Yang 1% ini ternyata dibagi 3. Di alam rahim itu juga Allah berikan rahmat, di alam dunia kita diberikan rahmat, dan juga di alam barzah di situ ada nikmat kubur dan ada azab kubur. Ramadan diturunkan oleh Allah salah satunya adalah sebagai bentuk rahmatnya di dunia. Di dalam Kamus Al-Munawwir yang tebalnya 1600 halaman, Ramadan itu ternyata setelah kita buka dari akar katanya ro, mim, dan do, Romadho. Romadho bisa dikaitkan dengan 5 hal. Pertama adalah Romadho dikaitkan dengan an-nahar. Nahar itu artinya siang hari. Dalam 24 jam, matahari ketika terbit sampai terbenam, itu yang paling panas itu adalah pada saat siang hari. Di saat matahari ada di atas kepala kita, dan itulah panas-panasnya dalam satu hari. Dan disitulah Allah inginkan kita supaya merasakan puncaknya panas. Suatu saat nanti matahari itu betul-betul di atas kepala kita dan jaraknya cuma 1 jengkal. Diriwayatkan dalam hadis-hadis tentang alam mahsyar bahwa setiap orang itu nanti berkeringat sesuai dengan amalannya masing-masing. Ada orang yang berkeringat kata Nabi sampai di mata kakinya. Ada orang yang berkeringat sampai di lututnya, ada yang berkeringat sampai ke pahanya, sampai ke perutnya, sampai ke dadanya, sampai ke lehernya, bahkan kata Nabi ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Cukuplah kita berkeringat di dunia saja, dan disitulah orang akan merasa hausnya luar biasa. Di saat itu Nabi mengatakan barang siapa yang memberikan minum kepada orang yang berpuasa walaupun seteguk air di saat iftar berbuka, maka salah satu keutamaannya nanti di saat kita di alam mahsyar kita akan diberi minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita semuanya yang diberikan kemampuan oleh Allah, sediakanlah untuk orang yang berbuka puasa. Sampai-sampai seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, aku ingin mendapatkan fadilah seperti orang yang memberikan berbuka ya Rasul." Lalu Rasul tanya, "Apakah kau punya sebutir kurma?" "Tidak punya ya Rasul." "Apakah kau punya seteguk air?" "Tidak punya juga ya Rasul." "Apakah kau punya secuil roti gandum?" "Tidak punya juga ya Rasul." Rasul pun tersenyum dan mengatakan, "Bisakah kau berdoa?" "Bisa ya Rasul." "Doakanlah orang-orang yang memberikan takjil supaya
dibalas oleh Allah berlipat ganda, dan orang yang berpuasa mudah-mudahan puasanya diterima oleh Allah. Itu bagi orang yang tidak mampu. Hadis ini jangan diamalkan. Nanti kalau semua mengamalkan hanya berdoa saja, insya Allah di Masjid Taqwa tidak ada orang yang menyediakan takjil. Akhirnya nanti kalau ditanya, kenapa tidak memberi takjil? Katanya Ustadz, berdoa saja sudah cukup. Itu hanyalah orang yang tidak mampu tapi ingin mendapatkan keutamaan memberikan takjil. Yang kedua, dikaitkan dengan matahari, bahwa matahari yang tadi itu membakar kulit kita, artinya romdo, panas terik matahari yang membakar kulit, maka itulah larangan sholat pada waktu di siang hari pada saat matahari itu di atas kepala dan bayang-bayang tidak tampak karena di bawah badan kita. Apa maksudnya? Ingat-ingatlah kepada orang Majusi, orang yang menyembah matahari, orang yang menyembah api, bahwa seolah-olah menyatakan bahwa matahari itu adalah Tuhannya. Ada bangsa yang sampai hari ini masih menyembah matahari, karena mereka meyakini matahari itulah sumber segala sumber energi. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan sumber energi itu semestinya Rabbus Syamsi, Rabbus Samawati wal Ard. Kesadaran tentang tauhid itu menjadi penting dengan kita melihat matahari. Dulu Nabi Ibrahim memang mengatakan bahwa seolah-olah matahari itulah Tuhanku. Hadza akbar, hadza Rabbi. Inilah yang paling besar dan itu adalah Tuhanku. Ternyata matahari tenggelam. Maka di saat tenggelam, ana la uhibbul afilin. Aku tidak suka dengan Tuhan yang tenggelam. Kemudian muncullah bulan purnama. Hadza Rabbi. Ternyata bulan purnama setelah selesai gelap gulita. Tidak jadi menyembah lagi. Bintang-bintang yang jumlahnya banyak ternyata juga hanya di waktu malam. Di waktu siang tidak ada bintang. Disitulah mulai kesadaran Nabi Ibrahim bahwa ternyata dengan Allah ciptakan matahari ini maksudnya supaya kita itu merasakan panasnya dan merasakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa. Yang ketiga, kata romdo itu dikaitkan dengan perut kita. Allah membakar perut kita ini karena sudah setiap saat kita pakai, setiap hari kita gunakan, setiap bulan kita pakai untuk mencerna, setiap tahun tidak henti-hentinya. Maka dalam 1 tahun, 1 bulan saja Allah ingin istirahatkan perut kita supaya Allah bisa menyehatkan badan kita, supaya bisa menistirahatkan organ-organ tubuh kita, supaya keton kita itu berfungsi untuk memakan cadangan makanan yang di bawah kulit kita. Nabi Muhammad SAW dalam 63 tahun tidak pernah itu sakit, termasuk sakit perut. Dan Nabi adalah orang yang paling banyak puasanya. Dokter-dokter sekarang kalau sudah penyakit itu tidak bisa diobati lagi, maka dokter mengatakan bahwa terapi yang paling bagus adalah terapi puasa. Itulah 1001 hikmah di balik ibadah puasa yang ternyata juga punya faedah menyehatkan tubuh kita. Yang keempat adalah dikaitkan dengan kulit kita. Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu lahu jasadahu minan niran. Barang siapa yang berbahagia, senang, bersuka cita dengan datangnya bulan Ramadan, maka kulitnya itu tidak akan tersentuh oleh api neraka. Padahal matahari itu kalau kita rasakan panasnya, emang betul-betul panas dan seolah-olah betul-betul membakar kulit kita. Di tahun 2005 ketika saya ibadah haji, saya mencapai puncaknya panas yaitu 56 derajat Celcius.
setengah air mendidih. Kita bisa rasakan waktu itu kalau jamaah haji keluar, itu kain ihramnya harus dikucuri dengan air zam-zam dulu, dipakai, kalau dia keluar langsung kering. Baju tidak perlu lagi dijemur, langsung saja dipakai, langsung kering. Seperti itulah gambaran panasnya. Mudah-mudahan kita tidak sampai kena panasnya neraka nanti di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Dan yang terakhir adalah Ramadan itu dikaitkan dengan dosa-dosa kita. Bahwa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosa kita akan dibakar oleh Allah seperti kayu yang dibakar oleh api. Semoga dosa-dosa kita semuanya dengan kita berpuasa, Allah akan hapuskan dosa-dosa kita, baik dosa-dosa yang kecil maupun dosa yang besar, dosa yang hablum minallah maupun dosa hablum minannas, dosa-dosa yang dulu maupun yang sekarang, dosa yang disengaja maupun yang tidak disengaja, dan dosa-dosa lahir maupun yang batin. Salah satu dosa batin itu adalah batin, ustadznya kok lama sekali tausiahnya. Mudah-mudahan bermanfaat yang sedikit ini. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلاة التراويح أقيموا صفوفكم تراصوا لرص ربة صفنا